Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu as'alaha al-ayah. Sadaqallahul azim. Ibu, bapak dan anak-anak sekalian yang kami cintai, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini Allah betul-betul memberikan kenikmatan pada kita berupa kekuatan, kesehatan dan nikmat, sehingga sama-sama kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Sebelum kami mulai pengajian, Bapak sekalian, Jatingaleh Pasare Legi tindak peken mundute gethuk, temu maneh karo Pak Yogi, nek ngaji aja karo ngantuk. Bab nek ngantuk mesti ora ngerti apa-apa. Tindak mriki mundute tempe, baline liwat banaran. Nek ngaji aja dolanan HP, mesti ra entuk ganjaran, percuma. Mari kita sama-sama Bapak sekalian, sebelum kami mulai kami tayangkan yaitu sebelah film, karena judulnya malam hari adalah Yaumil Qiyamah atau hari kiamat. Mari kita lihat bersama-sama film ini, nanti komentar Bapak Ibu dan anak Islam seperti apa.
Itulah Bapak sekalian gambaran bahwa kiamat itu hanya ini adalah kiamat yang sughra, yang kecil. Sudah terjadi yaitu di Palu belum lama ini. Jangankan kok manusia, maaf, itu ada mobil, ada rumah, semuanya adalah akan hancur. Oleh karena itu banyak orang yang tidak percaya bahwa akan datang pada hari kiamat. Padahal contoh-contoh sudah banyak, dan inilah yang terjadi di Indonesia atau di Sulawesi kemarin belum lama. Tuh airnya sudah mulai datang, yang namanya tsunami. Tapi manusia belum menyadari bahwa itu adalah sangat bahaya. Maka banyak sekali korban karena tidak mau meninggalkan pantai. Maaf, kami putus karena kita pengajian itu hanya suatu gambaran saja, Bapak sekalian. Mari kita mengacu kepada surat Al-Zalzalah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa arajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhanaha yauma idzi yasturun nasu astatal yura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang-guncangkan. Ini terjadi pada hari kiamat. Nah, gambaran tadi Bapak Ibu dan anakku sekalian adalah itu hanya sebagian, bahwa dunia ini pasti akan hancur. Kekuatan manusia itu seberapa? Kalau sudah datang ya murka Allah yang demikian, ya, pasti semuanya akan hancur lebur. Oleh karena di sini wa arajatil ardu asqalaha, maka bumi telah mengeluarkan beban-beban yang ada di kandungnya. Kita tahu bahwa tsunami di Palu ini sangat luar biasa. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa seperti di blender. Ya. Kemudian bumi ini seperti karpet dikebutke gelombang. Ya. Kemudian ada suatu perumahan yang sampai kayak di blender, lumpurnya naik, kemudian rumah-rumahnya pada tenggelam. Nah, setelah terjadi demikian, manusia waqalal insanu malaha, ya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Ini baru gambaran kecil. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama bahwa kehidupan kita ini tidak lain tidak bukan juga akan mengalami kiamat. Manusia ini akan berkiamat, yaitu akan namanya adalah kematian. Tidak bisa dihindari. Kemudian apa yang kita bawa? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya. Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kita terjadi yaitu kiamat? Gambaran seperti ini Bapak sekalian tidak cuma itu. Ini sedikit memang malam hari ini kita akan merenung masalah hari kiamat. Ini yang lebih parah. Bisa kita lihat ini. Oke. Ini yang lebih parah yaitu di Jepang pada 2011. Ini dimulai. Oke. Ini yang membuat video ya, perempuan ini. Kemudian dia adalah akibat daripada tsunami itu sendiri. Ya. Kami percepat. Ini waktu gempa buminya.
Ini bukan rekayasa, tapi terjadi benar-benar, yaitu di Jepang. Ya. Kita lihat sebentar, ini terjadinya tsunami. Lebih parah lagi. Ini dah awal daripada air laut yang naik ke atas. Itu udah mulai, air laut sudah mulai pasang dan naik makin tinggi udah mulai mengalir ke pantai. Ini udah ke daratan, ke rumah-rumah. Sudah mulai meluap, ini batas daripada jalannya udah meluap. Ini waktu itu di Jepang adalah menelan puluhan ribu orang yang meninggal. Wah, ini sangat parah. Air terus meninggi terus dan mengalir ke daratan yang sangat luar biasa. Jangankan manusia, rumah pun akan hanyut, mobil-mobil juga akan hanyut semuanya. Kalau sudah demikian, apa yang tidak hancur? Semuanya akan hancur. Yang tidurnya tenang, damai, setelah terjadi tsunami seperti ini, semuanya akan hancur lebur. Semuanya akan hanyut. Mobil pun menjadi sampah di sana udah tuh. Saking derasnya arusnya. Itu di sana yang Muslim juga menyebut astagfirullah itu. Loh, semakin percepat, semuanya akan hanyut, hancur, jadi sampah rumah-rumah.
Nih, rumah sebesar apapun akan hanyut. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian dan anakku gambaran hari kiamat. Ini kiamat kecil baru. Nanti akan kami tayangkan ya, gambaran hari kiamat kubro. Seperti apa? Kalau sudah planet dengan planet berbenturan, semuanya akan hancur lebur dan dunia ini akan musnah. Dan ini kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah benar. Ya. Oleh karena itu, kami hanya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian bahwa malam hari ini kita merenung. Ya, selama ini yang kita tempati, kita untuk bermain, kita untuk bercanda, ini semuanya adalah akan hancur lebur. Ya. Karena dalam surat Al-Jaziyah ini nun sewu ya, yauma idzin tuhadisu abaroha, dan pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Maksudnya adalah bumi ini sudah apa? Ini loh yang kamu tempati. Inilah yang kamu senangi waktu lama di dunia ini. Semuanya akan musnah, akan hancur lebur. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini harus kita jaga, nih, baik ucapan, perbuatan maupun hati kita ini harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang bisa kita perbuat? Ya. Tidak lain hanya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Orang yang tidak bertuhan kalau sudah terjadi seperti ini pasti mengakui bahwa kebesaran Allah. Maka ya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Semua dalam komando Allah. Kalau Allah sudah memberikan komando kepada apapun yang terjadi, pasti akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini. Tapi karena zaman modern sekarang ini adalah teknologi yang canggih ini, justru banyak orang yang tidak percaya. Yang dipercaya adalah teknologinya. Padahal Allah mengabarkan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi orang-orang yang sadar. Maka di dalam surat Al-Baqarah 177 yang pernah kami bacakan, tuh boleh yang bawa HP yang dibuka, yang bawa Al-Quran dibuka coba 177 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Kita harus iman kepada itu. Ya. Billah wal yaumil akhir. Percaya, iman kepada Allah, kemudian didahulukan tuh pada hari akhir, yaitu hari kiamat. Ya. Karena setelah kita iman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, baru wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Karena hari kiamat ini menjadi keyakinan kita, baru percaya kepada yang lain. Setelah itu baru realisasi terhadap wabriminan naswatal malang alahu bihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab. Nah, ini juga didepankan. Habis itu baru wa iqami shalah wa itai zakah wal mufuna bingal dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya. Karena orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat itu pasti akan mau berinfak, mau beramal. Ya. Ini juga didepankan daripada wa iqami shalah wa itai zakah.
mengandung maksud bahwa setelah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, kepada kitab Allah pada nabinya, baru kita merealisasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi bekal kita nanti di alam akhirat. Karena mau tidak mau dunia ini akan hancur, dunia akan lebur, kita udah tahu. Kemudian manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan masih panjang. Setelah kematian ini, banyak orang mengatakan wis mati wis rampung. Tapi tidak. Perjalanan justru lebih panjang di sana daripada di dunia ini. Boleh dikatakan manusia hidup di dunia ini paling lama paling 80 85 itu sudah tua, sudah pikun. Ada yang sampai 90. Itu sudah jangka panjang. Di alam akhirat nanti maaf. Di alam barzah pun berapa ratus tahun, ribu tahun menunggu dari yaumul kiamah kita juga belum tahu. Perjalanan kita masih sangat panjang. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini, di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal nanti di alam sana. Tidak percaya bahwa kematian adalah hal yang paling akhir. Tidak sama sekali. Justru di akhirat nanti perjalanan kita adalah semuanya. Yauma idzin yasturun nas wastatal yurau a'manahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Di sini disebutkan berkelompok-kelompok. Ya insya Allah, kelompok pengajian di panti ini bisa satu kelompok, bisa. Dikatakan bisa, kelompok nanti satu organisasi bisa. Maka jangan seperti orang yang dikatakan oleh Rasulullah, hari mau tidak akan makan kambing yang berkelompok, tapi yang sendiri atau yang tersesat. Oleh karena itu, kita mesti tetap di dalam organisasi kita ini harus kita pegang teguh, karena insya Allah itu menjadi kelompok besar nanti yang dibangkitkan oleh Allah menjadi kelompok-kelompok ini. Dan ini Al-Quran yang menyebutkan. Tapi banyak yang diajak kebaikan itu gampang nih, ayo silaturahmi lah, biar nih tahu ketemu, terus berang-berang tahun bareng. Ada yang begitu. Padahal silaturahim adalah suatu perbuatan, yaitu menjadi catatan bagi kita akan dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang lebih. Dalam arti panjang umur dan selalu dikenang. Seperti saudara kita yang telah mendahului kita, karena sangat biasa pengajian, biasa berkelompok, kita masih tahu, masih dikenang sepanjang masa. Bahwa itu si A itu dulu sangat sering pengajian di sini dan itu nggak pernah absen ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan anak sekalian, mari kita bersadar diri, karena di zaman yang sangat modern ini, kehidupan yang sangat milenial ini, jarang sekali orang yang memperhatikan yang demikian ini. Maka dunia ini adalah sebagai bekal untuk mencari bekal di dalam kita menghadapi hal-hal yang demikian itu. Orang-orang orientalis itu tidak mau percaya seperti itu. Karena hidup ya di dunia ini. Dan ini banyak, makin banyak sekarang ini justru. Tapi juga makin banyak orang yang sadar juga. Banyak yang memeluk Islam kembali kepada fitrahnya. Tapi banyak juga yang memusuhi Islam, dan orang Islam sangat tidak dimanusiawikan. Ini juga banyak di negara-negara yang minoritas Islamnya.
Maka sekali lagi Bapak sekalian, dalam surat Al-Jalzilah ini bahwa bekal kita adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan diberi sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Nggih. Pepatah Indonesia mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Maka dalam hati disebutkan hanya menyingkirkan duri dari jalan itu sudah berpahala. Sekarang duri jarang di sini, nggak ada ibaratnya kan. Menyingkirkan batu, menyingkirkan kerikil, membahayakan orang lewat maupun yang bersepeda dan sebagainya. Ya. Ini akan membawa kita sedikit demi sedikit pahala kita kumpulkan. Dan itu nggak usah dihitung-hitung. Ya. Aku pernah gini, nggak usah. Orang yang hatinya bersih, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kepada malaikat, pada kitab dan para nabi ini pasti akan selalu berbuat kebaikan. Nggak usah ditunjuk, nggak usah dimintain. Suatu contoh, ada orang yang membawa beban yang berat, kita pas lewat bareng-bareng, kita tolong. Ya. Mulane teng napa? Teng nyanyian niku nun sewu. Nggih. Di dalam rondo kempling itu kan. Ya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Kan? Nggih, dhewean napa ora wedi? Timbang nganggur kula purun ngancani. Lah kok belanjane kan akeh. Berat. Awal to nggih. Akhirnya napa ditolong. Padahal tadinya nun sewu ora njaluk upah, tapi sing direwangi niku arep ngopahi dan sebagainya. Ini satu gambaran contoh. Bapak Ibu dan anakku sekalian, nggih. Dunia ini memang menggiurkan. Penuh dengan kesenangan. Boleh senang kita di dunia ini, boleh bahagia di dunia ini, tapi ingat, di sini juga nun sewu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan disepelekan dosa yang kecil. Sama. Perbuatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan. Begitu juga perbuatan yang jelek sekecil pun mesti akan mendapat balasannya. Ini. Oleh karena itu sekali lagi Bapak sekalian, sebetulnya hidup di dunia ini untuk apa sih? Mulai kecil kita nun sewu diasuh oleh seorang ibu, kemudian kita belajar sekolah untuk menuntut ilmu. Setelah punya ilmu, kita tasarufkan ilmu kita. Tentunya nun sewu tidak cuma ilmu dunia, tapi ilmu agama ini juga sangat penting. Maka seiring sejalan antara dunia dan akhirat, maka dalam doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, juga fil akhirati hasanah. Tapi ada di dalam Al-Quran itu nun sewu hanya fid dunya hasanah. Gampangane nek mung golek donya ya uliye donya kuwi. Nek golek akhirat insyaallah justru donyane ngintil. Ibu, bapak dan anakku sekalian, semua ini adalah maaf. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dan cerita itu bisa banyak berubah memang. Maka orang Jawa mengatakan sing jenenge donya adalah cakra manggilingan, seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya baik itu kesenangan maupun keadaan dunia ini. Enggak ada orang yang selamanya akan bahagia terus, enggak ada, pasti ada susahnya. Enggak ada orang itu selamanya akan kaya terus, tapi mesti ada miskinnya. Sekarang kaya, dulu juga miskin karena dulu berusaha dengan sekuat tenaga sehingga menjadi orang yang kaya. Begitu juga banyak orang yang kaya menjadi bangkrut, banyak. Ini namanya nusewu, kadang di atas, kadang di bawah.
Begitu juga iman kita. Sekali lagi, jangan sekali-kali iman itu harus kita pelihara, harus kita pupuk, kita sirami dengan apa? Ya dengan pengajian, membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain dikerjakan. Ini adalah memupuk iman kita. Orang yang jarang mengikuti pengajian pasti imannya akan kering. Sebab apa? Menganggap dirinya sudah penuh, sudah banyak beramal, sudah banyak ilmu. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, bahwa ilmu Allah ini selama kita hidup untuk mencari ilmu Allah, mempelajari ilmu Allah, tidak akan habis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa seandainya lautan dibuat tinta, pohon yang di dunia ini dibuat pena, akan habis, ditambah begitu lagi tidak akan cukup untuk menulis ilmu Allah. Maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu Allah ini agar apa? Hidup kita ini tertata, apalagi ilmu agama. Tapi juga banyak orang yang pelajari ilmu agama justru malah ingkar dari agama, dianggapnya mengentengin sewu. Agama ini tidak berat dan tidak memberatkan. Ning ojo ngentengke. Karena banyak orang yang menyepelekan masalah agama. Malah mencari agama yang paling gampang, mencari agama yang paling mudah, mencari agama yang paling sewu. Kalau Islam ini dianggapnya berat, padahal tidak memberatkan. Ora abot piye sedina sewengi kon salat ping 5 paling ora. Tapi kalau kita sudah menjalankan dengan istiqomah, subhanallah, luar biasa. Allah memberikan balasan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang selalu menjalankan ibadah dengan tertib. Sudah saya sampaikan ini dalam surat Al-Ahqaf itu kan ada itu, 31. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innalladzina qalu sapa sing ngucap rabbunallah Gusti Allah ku Allah tsumastaqamu dan istiqomah fala khaufun 'alaihim, tidak usah merasa takut, tidak usah merasa sedih. Ulaika ashabul jannah, wis disediani swarga. Kan gitu. Yaitu bagi orang yang istiqomah, pengajiannya ya aja istiqomah dijalankan, sholatnya 5 waktu tidak pernah telat, ya. Yang bapak-bapak ini, yang anak laki-laki ini selalu berjamaah, ya. Kemudian qiyamul lailnya tidak pernah ketinggalan, ya. Sholat duhanya juga tidak pernah ketinggalan, terus menerus. Ini namanya istiqomah, ya. Tidak nun sewu nek cara Jawane dat nyeng kodhong-kodhong nek witban nek kober, nek ora kober ya ora. Mestinya yang hablum minallah ini didahulukan. Dikober-koberake nek ora kober. Tapi sekarang ini nun sewu banyak sekali orang-orang menyepelekan masalah itu. Sudah mendengar adzan masih enak-enak. Wah, engko gampang wektune sik dawa dan sebagainya. Ini namanya imannya nun saya udah mulai kering, udah mulai layu. Maka harus disiram, maka harus dicas. Nah, pengajian ini bagaikan power bank. Kalau sudah mulai loyo HP-nya, kita cas kembali, kemudian sehat kembali. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi bahwa dunia ini yang kita tinggali ini, yang kita tempati ini, yang untuk sukacita kita ini, bisa dibayangkan kalau tadi seperti tadi, apa kekuatan manusia. Sedikit pun tidak punya kekuatan, sedikit pun tidak punya hak untuk apa? Hidup ibaratnya. Kalau sudah dilanda seperti itu, apa yang kita kerjakan? Oh, rumah akan hancur, harta benda kita akan hancur. Mungkin jiwa kita juga akan ikut. Dan ini pasti akan terjadi pada kita semuanya ini.
bahwa kiamat sugro ini, kiamat kecil ini pasti terjadi pada kita. Sekali lagi, yaitu masalah kematian. Itu namanya kiamat sugro. Habislah kita kontraknya di dunia ini. Maka manusia selalu bertanya, waqalal insanu malaha, kenapa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Itu adalah sudah hak Allah, sudah milik Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini Bapak sekalian akan berikan saya gambaran lagi, yaitu masalah kiamat kubro. Ada di sini, insya Allah nanti saya cari ini. Itu adalah suatu gambaran. Bentar, ini lupa saya ini. Nah ini dulu nih yang berkaitan dengan terjadinya gempa di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kemanusiaan dimanapun berada. Pada siang hari ini saya berada di Pantai Talise, yang ketika kita memandang bangunan-bangunan di sekitar bibir pantai ini semuanya alhamdulillah rata dengan tanah, dan Allah masih mengizinkan sebuah masjid apa namanya nih? Masjid terapung di tempat ini, yang bahkan sudah posisinya di dalam laut tapi masih utuh sampai sekarang. Dan saat-saat kejadian itu ada sahabat kita yang merupakan pengurus masjid ini juga, dan beliau adalah seorang muazin, dan beliau juga menyaksikan betapa dahsyatnya kejadian yang tertimpa pada saat gempa bumi dan tsunami yang menimpa kota ini. Saya mau minta keterangannya bagaimana saat terjadinya gempa bumi dan waktu itu seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi pada saat itu sudah masuk jam 6, saya ingin mau mengumandangkan azan di masjid ini. Jadi pada saat itu terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian air laut naik. Jadi ketika air laut naik itu posisi jamaah sekitar belum sampai 10 orang. Belum sampai. Iya, saya tidak tahu waktu saya di samping masjid ini, karena ini kan tempat bisa dikatakan wisata religi. Jamaah itu biasa foto selfie masuk sholat. Jadi pada saat saya ingin mengumandangkan azan, tiba-tiba goncangannya sangat dahsyat. Pada saat goncangan sangat dahsyat, masjid itu dipukul sama air laut, rubuh, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik, lari. Ketika pada saat itu Pak Imam Masjid Terapung ini, dia sempat lari bawa anaknya. Beliau sampai di sini, dia selamat. Rubuhlah jembatan. Jadi pada saat itu berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri, menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka jatuh di bawah air laut saking derasnya. Ketika pada saat itu tinggal saya seorang diri di masjid, posisi saya sebelah situ. Jadi pada saat itu saya lihat lagi gelombangnya, gelombang air laut itu sangat besar. Jadi saya hanya berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini saya terkena kaca. Ya lumayan sangat dalam ini kemarin Pak. Nah, di dalam air laut saya terus digulung sama ini semua besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan. Saya tetap amalkan la ilaha illallah di dalam air walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air. Cuma saya amalkan la ilaha illallah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur. Saya ingat orang tua saya bilang, ya Allah, saya ingin kalau memang Engkau ambil saya, jasad saya jangan dijauhkan dari masjid, dari tempat ini. Tiba-tiba saya berada di ujung sana. Air itu dia tenang. Di bagian sini dia berputar, tetap berputar, mengambil semua beton-beton ini, dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air kedalaman sampai leher. Posisi nggak ada semua orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air,
posisi saya enggak pakai sarung lagi ya. Cuman enggak tahu bagaimana tiba-tiba di jendela itu ada satu baju. Saya heran juga itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya. Di sini saya katakan kepada jamaah, kalian semua mati syahid. Saya lari. Ya, posisi saya di sebelah situ, saya lihat air itu sudah mau surut lagi. Dia ya lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di bagian Unisa, ikutlah air laut, merobohkan semua bangunan-bangunan lagi. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah waktu itu Anda selamat dari gempa ini. Iya. Artinya apa kira-kira pesan-pesan religi yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat terkait terjadinya gempa bumi ini dan tsunami ini? Ya, jadi pesan saya, Allah tidak akan menurunkan suatu bencana di dalam sebuah wilayah atau perkampungan apabila tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Jadi pesan saya, marilah kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita yang Allah berikan keselamatan, jangan kita sia-siakan lagi. Kita harus memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Kita bersyukur karena semua saudara-saudara kita sudah diambil oleh air laut yang ditelan bumi atau yang apa. Jadi kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga mereka dalam keadaan mati syahid. Dan kita yang ada sekarang, itulah Bapak sekalian, ini adalah gambaran Allah belum mengambil ruh daripada adik ini. Dia selamat walaupun tergulung oleh air. Ini menunjukkan adalah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ini di Palu udah hancur lebur, tapi masjid ini masih berdiri dengan tegak. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang selalu dekat dengan Allah, insya Allah dimanapun akan mendapat pertolongan Allah. Nah, ini seorang muadzin di masjid ini diberi keselamatan oleh Allah. Kenapa? Untuk apa? Menceritakan kebesaran Allah. Ini luar biasa. Maka jangan segan-segan kita berjuang di jalan Allah dengan berbuat kebaikan. Insya Allah, kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah dekat dengan kita. Dan pertolongan Allah ini selalu ada. Ini adalah bukti konkret dan nyata bahwa orang yang dekat dengan Allah pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sampai mati dan sebagainya, itu pasti karena apa? Bencana ini tidak pilih-pilih. Namun ada sebagian memang yang diberi keistimewaan Allah karena untuk menceritakan, menjadi contoh suri teladan. Seperti zaman dulu, para nabi, bahwa mayat Fir'aun sampai sekarang masih ada, itu apa? Pelajaran bagi kita. Ini orang yang paling jahat mengaku wa ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan yang paling tinggi. Jasadnya sampai sekarang masih ada. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi orang masih hidup ini. Tapi diberi hal yang demikian pun kadang-kadang karena orang tidak beriman, tidak percaya sama sekali. Ini. Maka disebutkan wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ini memang sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila air lautan itu meluap ke daratan. Karena darat dengan laut ini sebetulnya adalah 1 dibanding berapa? Banding 3. Luas lautan, daratnya tidak seberapa. Maka kalau sudah ditenggelamkan oleh air laut, ya sudah habis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama sama-sama di dalam mengarungi kehidupan ini, setidaknya kita ini gambaran kiamat kubro, kiamat besar. Kalau sudah bintang-bintang berjatuhan, berbenturan dengan dunia, lebih parah lagi dan akan hancur.